Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk memberikan fondamen yang kuat dari iman kami, yaitu mendengarkan sabda dan menjalankannya. Bantu kami untuk bersandarkan pada kitab suci, pada sabda Allah, sehingga kami dengan tekun, dengan yakin, iman kami bertumbuh, harapan kami semakin kuat, dan kasih kami semakin mendalam. Karena kitab suci. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bagaimana kita membangun fondamen dan dasar hidup kita yang kuat? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena hidup berdasarkan sabda Allah. Jujur kalau kita katakan orang Katolik, ya, tidak mudah untuk mendengarkan, membaca kitab suci, meresapkannya, menghayatinya. Tidak mudah. Tetapi kalau kita ingin mendalam hidup kita, kalau kita ingin maju lebih selangkah daripada yang lain, kalau kita ingin mempunyai dasar kokoh yang kuat, tidak bisa tidak harus mendalami kitab suci, mencintai kitab suci, merenungkan kitab suci. Jujur, ketika dulu saya menciptakan ruah, saya berharap bahwa umat semakin familiar, semakin dekat dengan kitab suci, supaya semakin gampang untuk meresapkannya. Ya. Dan mudah-mudahan maksud tujuan saya yang sederhana itu dapat terwujud kepada kebanyakan orang, sehingga orang tidak lagi sulit untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Dan saya pun terus membaca kitab suci setiap hari. Ya. Meskipun sudah puluhan tahun sejak saya menjadi frater dan seterusnya, sampai sekarang sudah puluhan tahun, ya, maka tetap harus dijalankan. Bahkan saya menulis, mencoret-coretnya, melihat, menggambar, merasakan dengan panca indera batin, panca indera fisik, melihat, mendengar, merasakan teks kitab suci itu dirasakan. Ya. Maka ketika hari ini Yesus mengatakan, ketika orang membangun rumah di tanah pasir, maka ketika badai akan hancur. Ketika kita kemudian membangun rumah di tanah yang berbatu-batu, yang keras, yang kuat, kokoh, dengan fondamen beton, badai apapun, tsunami apapun tak akan runtuh. Dan itulah pula yang diminta Kristus, supaya kita membangun rumah batin kita, rumah hidup kita di dasar yang kokoh dengan membaca dan merenungkan kitab suci. Tidak cukup hanya mendengarkan lewat renungan Romo A, Romo B, Romo C dan seterusnya, tidak cukup. Ya. Karena dengan mendengar itu orang lupa. Bahkan dengan membaca sekalipun, saya sendiri pun ketika membaca sekali teks kitab suci itu, apa tadi pesannya? Ya. Tetapi ketika ditulis, dicoret, dan sayang kalau kita mencoret kitab suci, ya. Tapi dengan ruah itu, misalnya Anda ruah dengan baca bagian kata-kata tertentu, ya, sabda Allah tak akan lenyap meskipun dunia akan lenyap. Dan kita harus membangun fondamen hidup kita dengan sabda Allah, teks kitab suci yang hari ini kita dengarkan. Di Gunung Sion akan ada perjamuan mewah yang Tuhan sediakan. Perjamuan mewah adalah kerajaan surga, banquet, perjamuan pesta terakhir di surga, abadi kekal. Jadi itu semua membuat kita semakin kokoh dan kuat di dalam menghayati kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudaraku terkasih, saya berharap ketika Anda mendengarkan renungan saya ini, Anda membuka kitab suci, Anda membuka ruah, teks kitab suci itu, Anda baca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Rasakan, feeling. Ya, rasakan itu. Semoga dengan kita merenungkan, membaca kitab suci, merasakannya, menikmatinya,
menjadi bagian hidup kita, maka hidup kita pelan-pelan akan diubah oleh Yesus. Karena apa? Dengan merenungkan kitab suci, kita bergaul, kita berdialog dengan Yesus, sang guru, ya, sang guru terkenal, Roh Kudus, yang ada relasi personal, ya, antara saya dengan Yesus yang bersabda, ya, dan itu menjadi sesuatu kekuatan. Kita beriman tidak hanya melantunkan doa-doa, tapi berrelasi, conversation, percakapan, berkomunikasi, mendengarkan, ya. Maka kita tumbuh dalam panca indera batin kita, mendengarkan, melihat, merasakan, mencecap, mencium kehadiran Tuhan dalam relasi kita dengan Tuhan dan kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mendorong Anda untuk semakin menggeluti, membuka, membaca kitab suci dan merenungkannya menjadi bagian hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.